Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, apa kabarnya nih? Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi virus. Materi ini untuk biologi SMA kelas 10. Yuk kita mulai. Berikut ini adalah peta konsep dari materi virus. Virus memiliki ciri-ciri seperti memiliki struktur, memiliki bentuk, dan memiliki karakteristik. Virus juga melakukan replikasi, yaitu secara daur litik dan secara daur lisogenik. Dan juga virus memiliki peranan, ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, maka perhatikan pemaparan materi berikut ini. Definisi virus. Satu struktur partikel virus dapat disebut sebagai virion. Virus dapat diartikan sebagai racun. Virus adalah parasit intraseluler obligat yang memerlukan sel inang untuk bermultiplikasi. Virus adalah jasad biologis, bukan hewan, bukan tanaman tanpa struktur sel. Virus tidak dapat memperbanyak diri secara mandiri. Beberapa tokoh dalam penemuan virus, yang pertama ada Adolf Meyer. Percobaannya diawali dengan munculnya penyakit bintik kuning pada daun tembakau. Ia mencoba menyemprotkan getah tanaman sakit ke tanaman sehat. Hasilnya tanaman sehat tertular. Yang kedua ada Dmitri Ivanovsky. Ia mencoba menyaring getah tanaman yang sakit dengan filter bakteri. Namun hasilnya tanaman sehat tetap tertular. Ia menyimpulkan bahwa ada partikel yang lebih kecil lagi dari bakteri yang lolos saringan yang menularkan penyakit. Yang ketiga ada Martinus Webe. Ia menemukan bahwa partikel itu dapat bereproduksi pada tanaman, tetapi tidak pada medium pertumbuhan bakteri. Ia menyimpulkan bahwa partikel itu hanya dapat hidup pada makhluk yang diserangnya. Yang keempat ada Wendell M. Stanley. Ia berhasil mengkristalkan partikel tersebut. Nah, partikel mikroskopis itu lalu dinamai TMV atau Tobacco Mosaic Virus. Ciri umum virus. Partikel yang bersifat parasit obligat pada sel atau makhluk hidup. Bukan merupakan sel atau aseluler. Berukuran sangat kecil. Hanya memiliki salah satu macam asam nukleat, yaitu DNA atau RNA. Di dalam sel inang, virus menunjukkan ciri makhluk hidup, sedangkan di luar sel menunjukkan ciri bukan makhluk hidup. Struktur virus. Satu struktur partikel virus disebut sebagai virion. Virus atau virion terdiri atas yang pertama, asam nukleat, pembawa materi genetik virus yang digunakan untuk replikasi. Virus hanya memiliki salah satu asam nukleat, yaitu DNA atau RNA, tidak keduanya. Yang kedua yaitu kapsid, selubung protein di sekitar asam nukleat yang tersusun atas kapsomer. Fungsi kapsid, lindung asam nukleat dari enzim, reseptor virus ketika akan menginfeksi sel hospas, penghasil protein enzim untuk menembus membran sel hospas. Satu kesatuan asam nukleat dan kapsid disebut sebagai nukleokapsid. Yang ketiga yaitu sampul atau envelope, lapisan tambahan nukleopsid yang melindungi dan membantu virus memasuki hospas. Sampul virus mengandung protein dan fosfolipid milik hospas, protein dan glikoprotein milik virus. Yang keempat yaitu ada selubung ekor, pembungkus ekor yang terdiri dari cincin berjumlah 12 atau 24. Yang kelima yaitu ada papan dasar atau base plate, tempat jarum penusuk berupa perpanjangan serabut ekor yang digunakan saat adsorpsi. Bentuk virus. Yang pertama ada helikal, yang kedua polyhedral, yang ketiga spherical, dan yang keempat kompleks. Klasifikasi virus dibuat berdasarkan 3 macam klasifikasi. Yang pertama berdasarkan sel inang, yang kedua berdasarkan materi genetik, yang ketiga berdasarkan morfologi atau bentuknya. Yang pertama berdasar sel inang atau habitat atau tempat hidupnya. Yang pertama dia hidup di prokariotik atau bakteri ya. Contohnya bakteriofag. Kemudian virus yang hidup di eukariotik.
di protista dan fungi. Contohnya ada mycovirus. Kemudian yang ketiga ada virus yang hidup di tumbuhan. Contohnya ada TMV, kemudian citrus leprosis virus. Yang terakhir ada virus yang hidup di hewan, termasuk manusia juga ya. Contohnya HIV, measles, influenza, rabies, dan lain sebagainya. Yang kedua, berdasar materi genetik. Nah, materi genetik ini dibagi menjadi DNA dan RNA. Virus dengan DNA contohnya bakteriofag, measles virus, adenovirus, hepatitis B, dan lain sebagainya. Kemudian, virus dengan RNA contohnya TMV, HIV, SARS virus, rabies virus, poliovirus, dan lain sebagainya. Yang ketiga, berdasarkan morfologi atau bentuknya. Ada virus bersampul, contohnya HIV, herpes virus, dan human papilloma virus. Kemudian ada yang polihedra, ada yang kompleks, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada reproduksi virus atau multiplikasi virus. Terdiri dari dua siklus, yaitu siklus litik dan siklus lisogenik. Kalau kalian bisa lihat di gambar, siklus litik itu ada 5 fase ya. Yang pertama ada absorpsi atau attachment, yaitu tahap pelekatan virus pada reseptor sel inang. Kemudian, yang kedua ada penetrasi atau injeksi, yaitu pemindahan materi genetik virus ke dalam membran sel inang dan sel di bawah kendali virus. Kemudian yang ketiga ada sintesis, yaitu pengiriman mRNA sebagai perintah sintesis protein untuk membentuk bagian tubuh virus baru. Yang keempat ada perakitan atau eklivase, atau kalau bahasa Inggrisnya itu assembly. Nah, yaitu penyusunan virus-virus baru setelah seluruh bagian tubuhnya tersintesis. Kemudian yang kelima, ya, ada lisis atau pelepasan, yaitu virus-virus baru yang sudah matang siap dilepas dan keluar meninggalkan sel dalam keadaan mati. Kemudian pada virus bersampul, lisis dilakukan secara eksositosis, yaitu kebalikan endositosis. Yang kedua ada siklus lisogenik. Nah, siklus lisogenik ini terdiri dari 4 fase, ya. Kalau kamu lihat di gambar, itu yang pertama dan yang kedua itu ada fase absorpsi atau attachment, yaitu tahap pelekatan virus pada reseptor sel inang. Yang kedua ada penetrasi atau injeksi, ya, yaitu pemindahan materi genetik virus ke dalam membran sel. Yang ketiga ada penggabungan, yaitu DNA virus dengan DNA sel terintegrasi membentuk profag. Yang keempat, pembelahan sel. Seiring dengan pembelahan sel, materi genetik akan menetap dan terbawa. Nah, setelah sel membelah, sel hidup yang baru akan memiliki susunan materi genetik yang sama dengan profag. Sewaktu-waktu, apabila pertahanan sel inang lemah dan kekurangan air, maka akan kembali berlanjut ke siklus litik. Peranan virus. Peranan virus terbagi menjadi dua, menguntungkan dan juga merugikan. Dalam kehidupan, virus menguntungkan untuk interferon, pembuatan insulin, rekayasa genetik, vaksin, antibakterial, dan antitoksin. Dalam kehidupan, virus merugikan, menyebabkan penyakit, cacar, herpes, AIDS, hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, dan influenza. Peranan virus yang menguntungkan untuk memproduksi interferon, yaitu dimanfaatkan untuk mencegah replikasi virus di dalam sel induk. Yang kedua, untuk pembuatan vaksin, yaitu dimanfaatkan untuk membuat vaksin berbagai jenis mikroba penyebab penyakit. Contoh, vaksin Sabin dan Salk untuk mencegah penyakit polio. Yang ketiga, sebagai antibakterial, yaitu karena dapat menghancurkan bakteri-bakteri yang mengganggu pada produk-produk makanan yang diawetkan. Keempat, sebagai bahan pembuat insulin. Sebagai contoh, virus penyebab kanker dapat dicangkokkan bersama dengan gen-gen penghasil insulin atau zat lain ke bakteri sehingga bakteri tersebut dapat berkembang biak dengan cepat dan sekaligus memproduksi insulin atau zat lain. Yang kelima, untuk rekombinasi genetika. Melalui terapi gen,
Gen penyebab infeksi yang terdapat di dalam virus dapat diubah menjadi gen baik atau gen penyembuh. Keenam, sebagai antitoksin. DNA virus digabungkan dengan DNA manusia yang memiliki sifat antitoksin atau pelawan racun atau penyakit. Selanjutnya, virus tersebut diinfeksikan dengan sel bakteri sehingga sel bakteri ini memiliki sifat gen manusia, yaitu memiliki sifat antitoksin. Dengan demikian, bakteri yang semula tidak mempunyai sifat antitoksin, sekarang sudah memiliki sifat antitoksin. Peranan virus yang merugikan. Pertama, influenza virus atau coronavirus. Yang kedua, AIDS virus atau HIV. Yang ketiga, hepatitis virus. Yang keempat, Ebola virus. 5. Smallpox virus. 6. Gondong virus. 7. Polio virus. 8. Herpes virus. Tambahan untuk materi kali ini yakni vaksinasi. Kamu mungkin familiar dengan sebutan vaksinasi ya. Jadi vaksinasi ini adalah pemberian virus yang telah dilemahkan ke dalam tubuh agar tubuh membentuk antibodi virus tersebut. Jadi misalnya ada virus ya, contohnya ada virus corona ya, coronavirus COVID-19 ya, coronavirus disease 19. Itu virus yang telah dilemahkan disuntikan ke dalam tubuh agar tubuh membentuk antibodi virusnya gitu. Jadi ketika kamu terinfeksi virus yang beneran, itu tidak menyebabkan gejala yang parah. Sama seperti ketika kamu kecil ya, disuntik polio dan disuntik vaksin lainnya, vaksin polio dan vaksin cacar gitu ya, campak dan lainnya. Selanjutnya kita akan menjawab soal evaluasi. Kalian sudah siap? Yuk kita mulai. Dimulai dari nomor soal pertama. Oke. Yang pertama kali diartikan sebagai racun, gen yang berpetualang dan agen penyebab penyakit adalah, kita sedang belajar tentang virus ya, of course, jawabannya adalah virus. Soal nomor 2, berikut ini merupakan beberapa tokoh dalam penemuan virus pertama, kecuali Adolf Meyer, Dmitri Ivanovsky, Martinus, Carolus Linnaeus, Mendel M. Stanley. Oke, jawabannya adalah D. Kemudian, soal nomor 3. Yang merupakan virus terkecil adalah, virus terkecil ukurannya ya, poliovirus. Soal nomor 4. Beberapa bentuk virus kecuali ada oval, silindris, polihidris, dan kompleks. Kalau kita ingat-ingat soal yang tadi, kayaknya nggak ada trapesium ya. Jadi jawabannya adalah trapesium. Selanjutnya nomor 5. Klasifikasi virus berdasar asam nukleat yang ada yang berupa virus dengan RNA berpilih tunggal yang membentuk mRNA menggunakan enzim RNA polimerase disebut, oke, sama semua ya. Ada yang single stranded DNA. Kita cari di sini mRNA, berarti yang jawabannya RNA. Kemudian berpilih tunggal berarti single stranded RNA. Kemudian nomor 6. Berdasarkan habitat hidupnya ya, atau sel host virus yang hidup di hewan itu sudah jelas apa? HIV. Di hewan dan di manusia itu ada. Kemudian soal nomor 7. Reproduksi virus terdiri atas 2 siklus, yaitu litik dan lysogenek. Selanjutnya soal nomor 8. Oke, kita
Baca dulu pertanyaannya, urutan siklus litik yang benar adalah litik ya. Ada 5, absorpsi, penetrasi, sintesis, perakitan, dan lisis. Berarti jawabannya 1, 2, 3, 4, dan 5. Soal nomor 9. Perbedaan siklus litik dan lisogenik yang benar di bawah ini adalah, baca dulu option 1 yang A sampai yang E. Oke. Jawabannya apa ya? B, D, C, atau E, atau A? Oke. Kalau kalian menjawab B, soal terakhir. Virus yang dapat menyebabkan foot and mouth disease adalah, oke, kita baca optionnya dari B dulu. Citrus can phloem degeneration. Phloem berarti di tumbuhan ya. Kemudian apa namanya? Bean golden mosaic virus. Of course dia bean biji ya. H5N1 bukan. Oke, kita lihat saja dari soalnya gitu ya. Namanya foot and mouth disease, penyakit kuku dan mulut, berarti foot and mouth disease virus. Nilai kalian berapa ya kira-kira? Kalau betul semua berarti nilainya 100. Selamat, nilainya 100. Kalau kurang dari 100, kalian bisa ulang lagi pembelajaran yang sebelumnya. Sekian, semoga ilmunya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.